Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bisa dengan kami dari tim santri Tauhid untuk session kali ini bisa kita mau menelusuri sedikit di tahun 2024 itu sebenarnya ada apa misteri apa sedikit di tahun 2024. Banyak juga yang mengatakan ini itu khususnya yang akan dimunculkannya pemimpin akhir zaman. Apakah benar misal di tahun 2024 itu akan dimunculkannya pemimpin akhir zaman ataukah tidak? Ataukah hanya orang-orang yang hanya mengaku-ngaku atau pemimpin calon-calon pemimpin palsu tersebut yang akan masih mendominasi kemunculan di tahun 2024 daripada jam mari kita proses malam ini meditasi untuk mengetahui hal tersebut. Ya terus ya. Siap. Dan Assalamualaikum. Saya malaikat hadirkan gaib yang mengetahui perihal tahun 2024 tentang pemimpin akhir yang asli atau hadirkan gaib tersebut dan wasilah kami sang yang channel hadirkan gaib masuk dong hadir masuk dong indikator Allah Allah sama Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tanya-tanya, ini panjenengan yang hadir yang datang ini dari bangsa apa? Saya dari bangsa Jin. Panjenengan dari bangsa Jin. Ya. Jin sudah Muslim? Alhamdulillah sudah. Karena ternyata Jin Muslim. Saya cek dulu ya. Monggo. Apabila ini baik mengaku-ngaku Muslim atau bagaimana langsung terdengar. Memang itu biasa di dunia politik ya. Jadi kita juga harus minta maaf ya sebelumnya. Iya. Kalau boleh tahu panjenengan dari bangsa Jin yang sudah Muslim. Kalau boleh tahu asal dari mana? Wilayah mana? Saya di wilayah sini saja. Wilayah dekat sini saja. Panjenengan punya nama? Ada. Nama siapa kalau boleh tahu? Dialog. Siapa nama panjenengan? Ibu Runo. Ibu Runo. Ya. Umur berapa panjenengan? Sudah 20.000. 20.000 tahun. Ya. Tahun manusia. Benar. Oh, udah lama sekali makanya namanya juga tapi tidak. Sudah lama ini panjenengan memeluk agama Islam Muslim. Alhamdulillah. Sudah. Baiklah, saya ingin sedikit tadi profil panjenengan sudah nanti yang datang sudah tahu bisa tadi sudah bercerita sendiri. Saya ingin menanyakan sesuatu hal kepada panjenengan terkait kejadian yang akan terjadi di tahun 2024. Walaupun kebenarannya milik Allah, sebagai manusia ini kadang dia prediksi lah ataupun banyak meraba-raba tentang akan dimunculkannya pemimpin akhir zaman itu banyak dibicarakan di masyarakat khusus tersebut. Menurut panjenengan, apakah tahun 2024 itu akan benar-benar dimunculkannya pemimpin akhir zaman? Monggo silakan diceritakan kalau panjenengan tahu. Ya, kalau boleh bercerita, ya akan ada masa datangnya pemimpin akhir zaman. Akan masa datangnya pemimpin akhir zaman. Memang itu adalah rahasia ilahi. Tidak bisa diprediksi.
dan tidak bisa ada yang mengaku. Maksudnya itu menurut saya tuh maksud saya itu begini. Kan kalau dari bangsa manusia mengaku-ngaku banyak, tapi kan belum tentu itu yang asli, maksudnya kan begitu. Nah, tahun 2024 itu memang ketentuan itu rahasia dari Allah. Cuman maksud saya itu apakah perkiraan lah begitu. Di tahun 2024 itu akan ada namanya perkiraan bisa bisa benar bisa salah karena rahasia yang terbesar adalah milik Allah. Menurut panjenengan bagaimana itu? Untuk datangnya pemimpin akhir zaman Ya, akan ada masa-masa peralihan. masa peralihan. Ya, masa-masa peralihan. Jadi, kalau masa itu belum terjadi, pemimpin akhir zaman belum bisa dimunculkan di dunia ini. Oh, begitu. Ya, Jadi sebelum ada tanda-tandanya begitu ya. iya, Sebelum pemimpin akhir zaman yang asli itu dimunculkan di daulat sebagai pemimpin, akan ada masa peralihan. iya. Nah, masa peralihan itu yang panjenengan maksudkan itu masa peralihan itu seperti apa fase-fasenya, prosesnya seperti apa kejadian? Jadi, memang banyak fase-fase. Tentu sebelum datangnya pemimpin akhir zaman yang asli akan ada yang mengaku-ngaku pemimpin akhir zaman, mengaku-ngaku Al-Mahdi. Betul. Iya, Sekarang banyak itu. iya, itu bohong, Itu bohong. bohong. Padahal Al-Mahdi yang asli adalah berada di Mekah sana, sudah didaulat. Jadi pemimpin akhir zaman. Iya, baru itu sudah waktu-waktu masa-masa itu sudah kacau dunia ini. Oh, begitu. Ya. Jadi yang saya serap dari panjenengan itu diakui sebagai pemimpin akhir zaman atau Imam Mahdi itu apabila sudah dibayar di Mekah sana, Benar sekali. di Bayatul Kubro di sana, Iya. itu baru diakui bahwa Al-Mahdi yang asli. Iya. Tapi kan kalau di bangsa manusia namanya ngaku-ngaku kan boleh-boleh saja. Ngaku nabi, ngaku saja kan orang-orang itu kan bebas kan itu ya. Iya. Jadi kekacauan tidak nanti itu akan jadi rahasia Allah sendiri di mana benarnya Imam Al-Mahdi atau bisa disebut dengan pemimpin akhir zaman akan didaulat menjadi pemimpin. Gitu ya. Ya, dan di daerah manapun akan jadi rahasia. Oh gitu. Ya, Iya. Tidak bisa diketahui oleh siapapun iya, kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh iya, Allah ya. benar. Beliau pun dibayar secara khusus nanti. Begitu ya. Iya, Jadi kan kalau kita lihat masa sekarang ini ya fase itu masih belum layak untuk hal tersebut karena apa? Ini aja perang dunia ketiga juga belum pecahan. masih belum layak. Jadi mungkin ada yang sudah gembar-gembor atau udah di tahun 2004, 2000. Kalau menurut panjenengan bagaimana dengan itu? Jadi itu masih kategori apa namanya hanya bikin apa sensasi saja atau bagaimana? Iya, tentu saja pemimpin akhir zaman punya kekayaan yang luar biasa. Kekayaannya adalah seluruh penjuru dunia. Beliau adalah orang terkaya dunia. Sedunia ini. Benar. Dan kekayaan beliau hanya untuk umat. Begitu. Ya, Jadi harta yang dititipkan kepada beliau nantinya itu juga untuk umat. benar sekali kan. Rakyat sudah banyak yang sangat menderita pada masa-masa itu. Pada masa itu. Ya, Iya. banyaknya petani gagal panen. Begitu. Ya, perekonomian dunia hancur lebur.
Iya. Ya, Iya. Makanya tadi Mbak yang pengen tanya saya itu wah itu ya begitu itu kan sudah di medsos itu juga katanya tahun 2000 akan muncul pemimpinan gereja zaman akan ini banyak juga yang mempersiapkan diri banyak kelompok-kelompok tertentu juga mempersiapkan diri semua ketua dari kelompoknya apa dia sudah mengakui bahwa akan menjadi pemimpin akhir zaman dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itu kan eh, kalau ditelisik dari perjalanan yang pancingan ceritakan itu tadi ternyata ya belum belum kapasitas untuk waktunya dimunculkan di tahun 2024 karena sekarang kan perang aja belum belum terjadi untuk pecah perang dunia ketiga aja gitu. iya, ditunggu saja. Tidak akan lama lagi. Begitu. Iya, itu memang pas tanda-tanda. Sebelum pemimpin akhir zaman itu keluar, akan ada Apa? pemimpin-pemimpin akhir zaman yang palsu. Oh begitu. Iya, Berarti sebelum yang asli muncul banyak yang palsu-palsu itu iya, dulu yang muncul. iya, Yang ngaku-ngaku, yang inilah, yang itulah begitu. benar sekali. Pemimpin akhir zaman nanti sudah didaulat akan memperbaiki perekonomian rakyat-rakyat yang banyak menderita. Oh begitu. Iya, Dan akan mengubah tatanan baru. begitu. Ya, Nah, tapi kalau itu tugas-tugas berat beliau nantinya ya. iya sangat-sangat berat buat beliau. Sangat berat sekali. Nah, ini kembali ke topik kita tadi tentang apa itu pemimpin-pemimpin akhir zaman yang palsu. Kan kadang itu dari mereka-mereka itu mempercayai yaitu mimpi, mimpi bahwa si A, si B adalah pemimpin karena melihat di dalam mimpi seperti itu. Maka menurut panjenengan itu bagaimana mempercayai mimpi itu? Ya tidak akan masuk akal. Oh, cuma mimpi. Mimpi ya, tidak Siapa orang pun, Hmm, siapa saja. Ya bisa kalau cuma mimpi. cerita mimpi ya, Iya, bisa saja ya. bisa saja semua orang. Kalau cuma mimpi. Oh, kan orang tidur ya, Orang tidur tidak sadar, dipercayai. orang Bodoh yang mempercayai. dari mimpi-mimpi cuma Iya, sangat-sangat bodohnya orang itu. Kalau mempercayai orang mimpi. cerita-cerita mimpi, Iya, ketemu si A, si B, nanti akan menyuruh, berarti akan mengerucut si dia ini adalah pemimpin akhir zaman atau seseorang memimpikan si A suatu saat akan menjadi pemimpin. Padahal itu kan katanya cuma cerita mimpi. Lah, orang mimpi itu loh setahu saya kan kalau saya bangsa manusia ya kondisi tidur dia nggak sadar hanya begitu. Tapi bangun-bangun ketika saya bercerita akhirnya karena cerita saya itu bertemu tokoh-tokoh akhirnya banyak orang yang percaya. Kalau menurut sampean tuh bagaimana kayak gitu itu? ya itu bodohnya orang. Bodohnya Ya orang. sama halnya kayak manusia tuh mimpi jadi presiden. Mimpi jadi presiden. Ya apakah jadi presiden? Oh iya, apa Bodoh kan ya sekali. tidak tentu jadi presiden. Saya sekarang mimpi jadi presiden. Terus besoknya didaulat jadi presiden kan ya tidak. Oh iya, kan cuma mimpi. Berarti hidupnya di alam mimpi mungkin jadi presidennya. Nah, itu kan fenomena sekarang ini. Makanya kan di kalangan manusia malah sekarang katanya nggak percaya gue, tapi malah percaya mimpi. Itu bodohnya orang. Begitu ya. Iya. Yang percaya tambah bodoh. Hanya Yang mimpi bodoh, yang percaya juga tambah bodoh. Nah, kalau ada orang yang mimpi ditemui tokoh-tokoh tertentu atau wali-wali tertentu, itu bagaimana menurut panjenengan? Benar apa salah itu? Ya tergantung. 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 Jangan kan cuma wali. Sekelas Rasulullah saja. Masih banyak tipuan-tipuan. Masih banyak tipuan. Ya. Saya coba sempat berpikir gini loh Mbak. Lah kok Rasulullah kok datang kepada orang yang tidur, apa Rasulullah apakah kurang kerjaan apa bagaimana? Sedangkan kekasih-kekasih Allah, wali-wali yang meneruskan daripada perjuangan beliau sang Nabi sendiri, beliau Rasulullah, itu ya nggak mungkin tidur, kok ya ini di alam-alam manusia ini jadi aneh, Mbak. Ya, Mbak ya. Kamu sempat kan lihat itu ya sekarang itu ya fenomena itu ya. Banyak percaya. Berarti kalau saya besok cerita ke orang
saya pernah bermimpi ketemu Rasulullah gitu. Malah banyak orang yang percaya kadang bahaya Mbak itu ya. Kalau semacam itu sebenarnya menyesatkan apa tidak Mbak? Ya sangat menyesatkan dan meresahkan. Menyesatkan dan meresahkan. Benar. Hmm. Dengan ini Karena kan melihat sekarang ini kondisi di bangsa manusia kali ini, ada yang hiruk pikuk macam itu, ada yang seolah-olah menunggu kehadiran sang pimpinan berjalan, ada yang mengabaikan, ada yang nggak peduli entah ini zaman mau mau seperti apa. Ini memang kondisi memang sudah waktunya begini kan, bagaimana? ya sudah waktunya. Hmm. Nanti tinggal menunggu kehancuran dan memperbaiki ulang. Tapi Ya, salah satu tugas beliau nanti ya bagi pemimpinan gerejawan yang asli maksudnya iya, menata ulang daripada peradaban yang ada di muka bumi ini benar. menuju tatanan yang lebih baik lagi begitu. Iya, jauh lebih baik lagi. Jauh lebih baik lagi Iya, dari yang sekarang atau yang lalu iya, dari yang sekarang dan yang lalu yang insya Allah berarti mencapai peradaban manusia yang sangat-sangat bagus. Iya, Bagusnya itu menurut kalau menurut panjenengan itu hanya secara fisik lahiriah misalkan perekonomian, pembangunan, ataukah secara batiniahnya? seluruhnya. Seluruhnya. Iya, seluruhnya. Jadi selain unsur fisik, juga unsur rohani juga, Iya, ketauhidannya juga akan benar tumbuh. sekali. Dan itu yang digadang-gadang menjadi kunci. Kunci apa, Mbak? Maksudnya? Menjadi kunci untuk menuju. Oh, begitu. Jadi memberikan bimbingan-bimbingan untuk sebagai kunci daripada untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala begitu. Iya, Membawa ajaran lah begitu beliau. Bisa dikatakan begitu? iya, memperbaiki. Memperbaiki. Iya, dan akan dikembalikan lagi Jadi beliau sesuai ajaran-ajaran murni dari Rasulullah. gitu. Dari beliau sendiri juga akan membenahi di tingkatan itu. Iya, Kerohanian. iya, Selain daripada tatanan fisik manusia misalkan ini hukum sosial dan sebagainya ini ya. iya, akan diperbaiki semua. Berarti total Mbak ya perbaruan yang total begitu ya. Iya, Ya semoga nanti kalau sudah boleh dinobatkan kemudian bertugas membaharui semua peradaban yang ada di muka bumi ini bangsa bisa benar-benar apa ya dirasakan rasa keadilan kepada seluruh umat makhluk yang ada di muka bumi ini ya begitu Mbak ya. Terima kasih Mbak atas sedikit tadi informasinya ya. iya, sama-sama. Jadi begitu tadi kalau misalnya dari cerita baik sudah muslim ini begitu. Tapi beliau itu kalau waktunya di Taurat atau di Barat, tapi ya fase-fase itu dulu memang harus dilalui misalnya. Iya, harus dilalui semua. Fase carut marut itu peperangan itu harus dilalui. Kalau belum ya bagaimana itu bisa terjadi kan masih fasenya kan masih. Iya. Dan satu hal, Iya. pemimpin akhir zaman yang asli sekarang masih dirahasiakan dan belum dimunculkan. Berarti sebenarnya pemimpin yang asli ini masih dirahasiakan. Iya, Namanya juga masih dirahasiakan. iya, Nah, sekarang berarti yang sudah dimuncul-munculkan ini si A, si B ini sampai si Z ini siapa itu Mbak berarti Mbak? kan di hadis-hadis sudah dijelaskan sesuai mandat. Begitu Mbak ya. Kalau tidak sesuai, Berarti palsu Mbak ya, bisa Iya. dikatakan begitu. Karena Iya. tanda juga belum muncul, tapi nama sudah digelontorkan ke sana ke sini di medsos dikatakan si A, si B ini begini begitu. Alah ternyata ya kalau belum sesuai standar
daripada di Al-Quran dan hadis ya masih palsu juga. Iya. Jadi pemimpin akhir zaman yang asli nanti adalah keluarga dekat dari Rasul. Oh, berarti Zuriyah, Mbak. Iya. Zuriyah atau keluarga Rasulullah sendiri ya. Benar. Keluarga. Benar-benar. Dan sekarang juga masih dirahasiakan sama Allah. Dirahasiakan. Ini demi fenomena sekarang ya berbeda, Mbak. Kenyataannya sudah banyak yang muncul nama-nama Dan tidak muncul di mana-mana. Beliau masih belum muncul. belum muncul, Belum muncul. Masih belum dimunculkan. masih belum dimunculkan, masih sir juga. Iya. Masih dirahasiakan. Beliau Ya. Dan sekarang beliau ada di tempat khusus. di tempat khusus, Mbak. Ya. Begitu ya, Mbak. Ya. Menunggu fase Iya. beliau dipanggil untuk ibaratnya bertugas di akhir zaman yang dengan pertantangan runtutan peristiwa-peristiwa, Mbak ya. Benar. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan dari yang kita tadi sudah mungkin baru bisa coba banyak mendapatkan sedikit wawasan kan, kita percaya yang aku yang ini yang itu ataupun menentukan tahun ini akan muncul si pemimpin akhir zaman. Nah, Itu sudah menjadi rahasia. nah, kemunculannya kan dirahasiakan ya, Mbak. Iya. Nah, kalau sudah ditebak seluruh manusia ke mayoritas tahun 2024, nah itu berarti sir apa bukan, Mbak? Bukan. Masih bukan rahasia. Bukan rahasia, Mbak Iya. ya. Itu kan sudah banyak prediksi-prediksi, itu berarti bukan rahasia namanya. Iya. Ketika masuk dikatakan wilayah sirullah. Ya, terima kasih Mbak informasinya. Mungkin sedikit saja ini penggalian saya dari panjenengan. Terima kasih sudah memberikan sedikit informasi kepada kami yang di sini dan juga para pemirsa supaya ke depan di tahun ini dan tahun 2024 jangan mudah buru-buru percaya pada siapapun yang sudah mengaku akan menjadi pemimpin akhir zaman, karena memang kondisi beliau sekarang lagi memang tidak muncul di kalangan masyarakat secara umum dan tidak dikenal di kalangan masyarakat secara umum. Beliau sedang disirullah dalam wilayah tertentu yang tidak bisa diketahui siapapun kecuali orang-orang yang sudah dikehendaki sama Allah. Itu Mbak ya? Iya. Gak pernah diekspos Mbak berarti Mbak? Tidak pernah. Diekspos itu nggak pernah berarti Mbak ya? Tidak pernah. Dan pemimpin akhir zaman yang masih Iya. akan diikuti. Akan diikuti oleh pengikutnya. Iya. Dan sudah ditugaskan khusus. Ditunjuk secara khusus. Iya. Menjadi pengikut beliau. Begitu. Pengikutnya pun ya sudah khusus juga Mbak ya. Iya. Tidak sembarangan ya Mbak. Tidak. Sembarangan orang Mbak ya. Tidak. Sudah, terima kasih Mbak sekali lagi Mbak. Ada yang perlu ditambahkan Mbak? Dari informasi tentang tahun 2024 berkaitan kali munculnya pemimpin akhir zaman itu yang asli atau yang palsu atau yang masih cuma mengaku-ngaku. Ada nggak pesan-pesannya Mbak? Kepada para pemirsa mungkin dipesankan apa? Pasukan Dajjal. Itu malah pasukan Dajjal. Iya. Berarti itu skenario-nya dari proses keluarnya Dajjal juga. Iya. Akan bersama. Iya. Tapi memang sekarang propagandanya dari Dajjal memunculkan calon pemimpin akhir zaman yang palsu-palsu itu ya Mbak ya. Iya. Dan nggak kehitung jumlahnya yang palsu itu. Iya. Oke, terima kasih atas informasinya. Cukup itu saja yang dipesankan kepada para pemirsa. Iya. Itu saja. Tetap berhati-hati. Nah, berhati-hati. Karena Dajjal sudah menyebarkan fitnah-fitnah yang luar biasa. Itu ya. Dan fitnah-fitnah Dajjal datang pada masyarakat Muslim, orang-orang Islam gitu. Ya, mereka ahli-ahli dalam bidang dakwah. Begitu. Ya, akan dimunculkan di situ. Dari situ Ya. fitnahnya Dajjal. Ya,
Karena Dajjal sendiri tujuannya adalah untuk mengambil sebanyak-banyak Apa? orang Muslim Hmm. ke jalan yang sesat. Oh, jadi akan membimbing umat Muslim ke jalan yang sesat begitu ya? Ya, Jadi ke itu, jalan-jalan yang sesat. jadi itu tampaknya dari bagi yang Muslim ini pemirsa. Jadi berhati-hati dari semua informasi yang kita berdebat di masyarakat karena kenyataannya itu adalah bagian dari fitnah Dajjal. Jadi mengaku-ngaku diri seseorang mengaku sebagai akan menjadi calon Imam Al-Mahdi ini itu juga bagian dari fitnah dari Dajjal. Begitu Mbak maksudnya. Iya, Jadi harus berhati-hati kita. Kalau kita mengikuti hal tersebut, meyakini sangat membahayakan. benar sekali. Dan Dajjal itu Hmm. muncul di masyarakat Islam besar Begitu. ya di dunia. Itu dulu. Imam Al-Mahdi juga begitu. Sama. Akan bersama. Ya, Jadi menurut tambahan ini bersama, insya Allah akan kita sambung ke sesi berikutnya tentang hal tersebut. Yaitu ternyata menurut ini Imam Al-Mahdi dan Dajjal, kalau menurut saya ini secara sudah saya simpulkan akan muncul di satu wilayah yang di wilayah tersebut adalah penduduk muslimnya terbesar di dunia. iya benar. Nah, terima kasih Mbak ya. Sama-sama. Jadi itu nanti akan kita kuak kita di berikutnya Mbak. Ya, Terima kasih bocorannya tadi di situ untuk menambah kita kajian kita untuk penggalian yang ke depan lagi. Terima kasih atas Sama-sama. kehadirannya di sini sudah repot-repot tadi. Panjenengan tadi sedang apa ketika kami undang ke sini? ya, saya sedang menyantai saja. Oh, nyantai saja. Iya. Saya tidak mengganggu ya. Tidak, Oh iya. Terima kasih, Bang. sama-sama. Saya juga Ya. dari saya. Ya sama-sama karena kita semua kapasitasnya sebagai makhluk Iya. kebenaran hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ini sudah saya rasa sudah cukup. Panjenengan bisa untuk saya aturkan kembali ke tempatnya masing-masing sana untuk saya aturkan itu. Mohon untuk pamit. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fresh mediator. Sallallahu. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wala bisa dan kita bisa juga dialog kita dengan kita hadir. Nanti begitu peruntukannya, tapi kalau kita itu melihat konten yang mengikuti supaya paham betul dan tidak paham dalam mendapatkan informasi dari yang kita sudah kita buat. Insyaallah akan kita lanjutkan dengan tadi informasi yang terakhir yang kita petik, kita ketahui bahwa Imam Al-Mahdi dan Dajjal akan muncul di suatu wilayah yang di situ adalah terdapat penduduk terbesar di muka bumi di dunia ini ya dalam suatu negara tersebut. Kalau pemirsa, sekian dulu untuk sesi kali ini. Semua perkataan boleh tidak perlu dipercaya. Dialog kami pertama jadikan hiburan, ambil sisi baiknya, tinggalkan sisi buruknya. Kebenaran hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum.